warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Yuliansa dari Universitas Pelita Bangsa. Di mata kuliah komputer dan masyarakat ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu etika dalam menggunakan komputer. Sebelum melanjutkan pembahasan untuk materi ini, tahukah kamu apa itu etika? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika bisa juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika merupakan nilai untuk mengenal yang benar dan yang salah sesuai seperti yang dianut masyarakat. Materi yang pertama adalah tujuan etika dalam IT. Etika tidak hanya ada dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, tetapi juga ada dalam dunia IT. Tujuan adanya etika dalam dunia IT yaitu sebagai dasar pijakan atau patokan yang harus ditaati dalam teknologi informasi untuk melakukan proses pengembangan, pemapanan, dan juga untuk menyusun instrumen. Selanjutnya, etika teknologi informasi dalam UU. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi, maka dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi. Diantaranya adalah 1. UU HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua, ada UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika pengguna internet. Berikutnya ada etika dalam menggunakan internet. Yang pertama, hindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, atau disebut dengan SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, dan institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Yang keenam, bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada, dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Yang ketujuh, tidak berusaha untuk melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, resource, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang kedelapan, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat, internet umumnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Yang terakhir, ada untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Berikutnya, etika menjadi seorang programmer. 1. Tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. 2. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. 3. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. 4. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. 5. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. 6. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain.
7. Tidak boleh mempermalukan profesinya. 8. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. 9. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Yang 10. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Selanjutnya, contoh penyalahgunaan internet. 1. Penyalahgunaan email dan sosial media. Hal ini meliputi spam, pelecehan, surat berantai, reproduksi virus, pernyataan yang bersifat fitnah. 2. Penggunaan dan akses tidak sah. Hal ini seperti berbagai password dan akses ke dalam jaringan tanpa izin, mengakses akun milik orang lain tanpa izin pemiliknya. 3. Pelanggaran dan pemalsuan hak cipta. Pelanggaran ini seperti menggunakan software ilegal atau bajakan dan mengcopy isi situs web dan logo yang sudah dipatenkan. 4. Konten terlarang. Pelanggarannya seperti mengakses situs terlarang pornografi dari tempat kerja dan menampilkan, menyebarkan, serta menjelajahi situs-situs seperti itu. Oke, sekian dari saya presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.